Halo semuanya. Sebelum beribadah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami bisa sehat dan bisa beribadah bersama. Hari ini kami akan memuji dan memuliakan Engkau. Berkatilah ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom adik-adik. Shalom juga buat papa mama. Wah, gimana nih kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Luar biasa, kakak-kakak yang di sini juga luar biasa semua. Nah, tapi kakak Hani kayaknya adik-adik semua masih pada duduk deh. Wah. Coba kalau kita suruh berdiri ya. Yap. Perlu kita hitung gak kak? Perlu 1 sampai 3 yang gak berdiri. Gimana nih kak? Yang gak berdiri harus berdiri. Oh, iya, harus berdiri. Siap ya? 1, 2, 3. Berdiri semua. Nah, kalau udah berdiri semua, kakak mau nanya nih, siapa yang hari ini merasa hari ini tuh dia bahagia sekali? Angkat tangannya. Wah, kayaknya semuanya hari ini bahagia ya. Pokoknya kalau ini hari ini bahagia, kakak mau kalian semua nyanyinya yang terbaik. Karena kita nyanyi untuk siapa? Tuhan. Tuhan Yesus. Yuk, kita siapin tenaga kita siapin suara kita mau nyanyi hari ini kurasa bahagia. Tepuk tangan semua. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Siapa? Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi tunjuk temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Kita ulang hari ini kurasa bahagia. Kita harus senyum ya. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Siapa? Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Kayaknya sekali lagi deh kak, kau sahabatku. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Tiada yang dapat. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dengan sekali lagi tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Hore, pada semangat.
semangat semua nih Kak. Tepuk tangannya dong buat Tuhan Yesus. Wah, adik-adik udah semangat semua. Tadi gerakannya juga hebat-hebat semua, Kak. Wih, Oke, minggu ini adalah minggu apa ya, Kak? kita belajar kreativitas Kak. Kreativitas untuk minggu terakhir. Tapi untuk kreativitas kita sendiri itu nggak berhenti, Kak. Betul. Kita harus lebih kreativitas lagi. Nah, adik-adik, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Kita harus siapkan hati kita dan juga kita harus sungguh-sungguh. Kita mau nyanyi satu lagu. Adik-adik yang belum bisa, kita belajar bareng-bareng ya. Yang sudah tahu lagunya, kita nyanyi bareng-bareng. Oke, Kak. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita ulang dari awal ya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. janji-Mu seperti fajar. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Yuk adik-adik kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau dengar firman Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, siapkan hati kami, siapkan telinga kami Tuhan, karena kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah kami menjadi anak yang taat, menjadi anak yang dengar-dengaran, menjadi anak yang takut akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus yang baik, pimpin juga kakak-kakak yang akan membawakan firman-Nya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wow, puji-pujian kita telah berakhir nih, kita lanjut mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan adik-adik. Shalom adik-adik semua. Waduh, senang banget bisa ketemu adik-adik lagi ya. Tadi yang habis memuji dan memuliakan nama Tuhan, coba mana tangannya? Oke, ya senang banget. Hari ini kakak bawa firman Tuhan, kakak mau ceritain tentang garam dan terang dunia. Tapi nanti adik-adik bisa buka ya Alkitabnya. Udah siapin Alkitab belum? Nah, kalau yang belum siapin Alkitab, diambil sekarang, kakak hitung sampai 5 aja deh. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Alkitabnya harusnya udah ada ya. Nah, nanti adik-adik bisa baca sendiri di rumah atau dimanapun setelah selesai firman Tuhan ini di kitab Matius pasal kelima ayat 13 sampai yang ke-16. Itu menceritakan tentang garam dan terang dunia. Nah, ngomong-ngomong soal garam dan terang dunia, adik-adik ada yang tahu nggak sih? Kalau ngomongin garam nih ya, garam itu rasanya apa sih? Asin ya? Nah, benar sekali. Nah, adik-adik, garam yang biasanya sering kita jumpai di pasar atau di dapur ataupun di mana-mana pun yang adik bisa ketemuin, itu ternyata fungsinya bukan hanya cuma bikin asin doang loh, tapi ternyata fungsinya banyak sekali. Bisa bikin makanan jadi enak, sudah pasti. Kemudian bisa bikin makanan jadi tahan lebih lama, jadi kayak ngawetin makanan. Biasanya yang kalau misalnya kita ketemuin itu ada di telur asin atau mungkin ikan asin seperti itu, dan lain-lain masih banyak lagi. Kemudian masih banyak lagi fungsi garam yang adik-adik bisa cek di Google. Googling. Ya, bagus banget semuanya. Nah, tapi adik-adik tahu nggak sih mengapa Tuhan Yesus bilang kalau kita harus jadi garam dunia? Kenapa garam? Kenapa nggak gula atau mungkin micin atau mungkin barang-barang lain? Kenapa garam? Dan ternyata pada zaman dahulu garam itu sangat mahal loh adik-adik, dan jadi salah satu barang yang berharga karena susah didapatkan. Bahkan terkadang tentara Romawi dibayar menggunakan garam. Nah, karena Tuhan Yesus tahu bahwa adik-adik itu sangat berharga, makanya dipakailah istilah garam. Nah, adik-adik, sebagai pengikut Yesus, kita harusnya memelihara dan menjaga segala hal agar tetap segar dan baik, sama seperti salah satu fungsi garam itu. Menjaga agar makanan tahan lebih lama. Jadi makan di rumah, ada sayur dan apapun semuanya jadi nggak cepat rusak atau basi. Nah, kita juga harus tunjukin kasih dan kebaikan Tuhan kepada orang lain dengan tindakan kita. Terus adik-adik, Tuhan Yesus juga bilang kalau kita harus jadi terang dunia. Apa sih maksudnya? Adik-adik di rumah ada yang punya lilin ataupun senter nggak? Lilin yang biasa sama senter, ada nggak? Nah, kalau ada, biasanya kalau lagi gelap nih ya misalnya ya, terus kakak nyalain lilin ataupun senter, kira-kira akan tetap jadi gelap atau jadi terang? Ya, betul sekali. Pasti jadi terang. Sama seperti lilin ataupun senter yang tugasnya selalu menyinari dan menerangi. Adik-adik juga harus menjadi terang. Jadi adik-adik baik ya, karena semuanya karena Tuhan. Baiknya seperti apa sih? Nah, adik-adik bisa bantu papa mama di rumah, bisa juga menggunakan kreativitas ataupun talenta adik-adik untuk menolong orang lain, dan masih banyak lagi. Nanti kalau ada orang lain yang memuji adik-adik, misalnya orang bilang gini, kamu cantik banget ya hari ini. Adik-adik jawabnya begini ya, iya, karena Tuhan Yesus baik, semua karena Tuhan. Terus ada yang bilang gini lagi, kamu pintar banget ya. Jangan tiba-tiba, iya aku memang pintar. Jangan begitu adik-adik. Tapi kalau misalnya dibilang sama orang lain, kamu pintar ya. Jawabnya adalah semua karena Tuhan. Nah, itulah fungsinya adik-adik.
Kemudian adik-adik harus tetap selalu jadi garam dan terang ya, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Yuk adik-adik, kita udah selesai nih firman Tuhannya. Jadi firman Tuhannya nggak lama-lama, tapi nanti janji ya adik-adik di rumah dibaca lagi ya yang kitab tadi yang kakak udah kasih tahu. Yuk semuanya sama-sama kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Walaupun firman Tuhan kita cukup singkat, tapi kami percaya Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi garam dan terang untuk teman-teman kami semua, untuk keluarga kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap hal kebaikan yang boleh kami lakukan, semua karena Tuhan. Setiap hal apapun yang baik yang kami terima, semua juga karena Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau selesai ibadah Tuhan, biar Tuhan terus pimpin kami supaya firman Tuhan ini boleh tertanam, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, dah. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap semua luar biasa ya. Saatnya kita untuk sama-sama membaca ayat hafalan kita di minggu ini. Adik-adik masih ingat dari mana ayat hafalan kita? Terus sekali ayat hafalan kita dari Mazmur 145 ayat yang ketiga. Adik-adik boleh sama-sama dengan kakak kita ikutin gerakannya ya. Mazmur 145 ayat 3. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Kita ulangi sama-sama satu kali lagi ya. Mazmur 145 ayat 3. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Happy Sunday adik-adik, dan God bless.